أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkumpul di sini untuk peresmian masjid di Zion. Allah Ta'ala telah menganugerahkan taufik kepada Jemaat Ahmadiyah Amerika untuk membangun masjid ini dan membangunnya di suatu kota yang memiliki pertalian penting dalam sejarah jemaat. 2 hari sebelumnya, seorang wartawan bertanya kepada saya, mengapa masjid ini sangat penting untuk tempat ini. Saya sampaikan kepadanya bahwa bagi kita setiap masjid adalah penting, semua masjid adalah penting. Ia menganggap bahwa saya datang ke sini secara khusus hanya untuk masjid ini. Saya katakan bahwa saya sebelumnya pun datang kemari untuk meresmikan berbagai masjid. Alhasil, saya sampaikan kepadanya bahwa masjid ini pun memiliki suatu keistimewaan, yaitu masjid ini telah dibangun di kota yang mana seorang penentang Islam pernah tinggal di dalamnya. Dan bagi mereka yang menaruh perhatian kepada sejarah, mereka akan berupaya untuk mendalami sejarah ini. Dan kami bermaksud mengungkapkan sejarah ini, karena tidak ada selain Jemaat Ahmadiyah yang mengetahui sejarah kota ini, dan tidak pula mengetahui tentang Dowi. Jemaat pun telah menyelenggarakan satu pameran yang menerangkan tentang sejarah ini, yang menurut jemaat adalah penting kaitannya dengan kota ini. Dan bagi siapa saja yang tertarik, mereka bisa mengambil manfaat dari pameran tersebut. Barangkali suatu artikel pun akan diterbitkan besok mengenai hal ini. Alhasil, sebagaimana telah saya sampaikan, berkenaan dengan keutamaan sejarah kota ini, di mana pernah ada seorang pendakwa palsu, dan ia menggunakan kata-kata yang lancang dalam menentang Hadrat Masih Maud alaihi salam, lalu tentang kehancurannya dan bagaimana berdirinya jemaat di kota ini, hal ini membuat dan hendaknya membuat setiap Ahmadi memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, kita pun menyampaikan terima kasih kepada penduduk kota ini, di mana meskipun pemerintah setempat pada awalnya menolak pembangunan masjid ini, yakni mereka menentang pembangunannya, namun penduduk setempat berdiri mendukung kami, sehingga pemerintah setempat pun memberi izin kepada kami untuk membangun masjid. Alhasil, ini semata petunjuk Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang tidak bersyukur kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi, sesuai petunjuk ini, kita hendaknya memanjatkan rasa syukur kepada wujud Tuhan yang Maha Agung yang telah memberi kita taufik untuk membangun masjid ini. Dengan demikian, bagi para Ahmadi,
hari ini bukanlah hanya hari yang berbahagia, tetapi juga hari untuk bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala, yang mana selain Dia telah membangun masjid ini, juga telah memperlihatkan kepada kita suatu tanda yang hidup dari kebenaran sosok imam di zaman ini dan pecinta sejati yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menerangkan juga beberapa hal tentang sejarah di masa itu yang berasal dari lembaran-lembaran sejarah yang darinya diketahui pentingnya hal ini, dan tentang kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam, di mana diketahui banyak orang yang juga telah menerima hal ini. Dan semakin banyak kita memanjatkan rasa syukur, maka sebanyak itu pula lah Allah Ta'ala akan terus menganugerahkan kita dengan karunia-karunia-Nya, dan tanda kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam akan semakin terbuka pada diri kita. Alhasil, ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kita, di mana kita menjadi saksi akan kebenaran tanda-tanda itu. Memang tidak diragukan bahwa banyak sekali dan tidak terhitung janji-janji Allah Ta'ala terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salam, yaitu terkait kemajuan jemaat, telah diperlihatkan dan sedang serta akan diperlihatkan kepada Anda sekalian kemajuan-kemajuan jemaat. Tetapi kita dapat dikatakan berhak menjadi hamba yang patut menyaksikan kemajuan-kemajuan tersebut dan ikut serta di dalamnya, tatkala kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, hamba yang menjalani perintah-perintah Allah Ta'ala, dan memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Tidak terhingga janji-janji Tuhan yang telah kita saksikan pemenuhannya di kehidupan kita ini. Allah Ta'ala memperlihatkan pada waktunya pemandangan terpenuhinya setiap janji-janjinya. Jika ini bukanlah pemandangan terpenuhinya janji-janji Tuhan, maka apalagi? Bahwa tatkala 120 tahun yang lalu, beliau alaihi salam dengan kabar gaib dari Allah Ta'ala telah menubuatkan kehancuran sesosok pendakwa palsu dan musuh Islam, di mana terkait kotanya ini, ia telah mengumumkan bahwa tidak akan ada seorang Islam pun yang dapat masuk ke kota ini sebelum ia menjadi Kristen. Tetapi Allah Ta'ala justru telah menurunkan taufik kepada jemaat ini untuk mendirikan masjid di sini. Alhasil, inilah yang merupakan pekerjaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menetapkan seorang miliarder dan yang memiliki kebesaran duniawi itu sebagai pendusta, dan dia telah menghancurkannya. Dan dia telah menjadikan pendakwaan sesosok hamba pilihannya yang tinggal di satu desa kecil di Punjab, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali Islam menjadi menggema di 220 negeri di dunia. Namun, apakah pekerjaan kita telah selesai sampai di sini? Apakah ini telah cukup bahwa kita telah membangun satu masjid di satu kota kecil di Amerika dan jemaat telah meraih kemajuan? Tidak. Allah Ta'ala telah menjadikan seluruh dunia sebagai medan pertabligan untuk Hadrat Masih Maud alaihi salam. Kita harus menggiring baik kota kecil maupun besar, serta segenap negeri untuk menjadi khadim baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita melihat sarana-sarana yang ada pada kita, maka ini nampak sebagai satu pekerjaan yang sangat besar. Walaupun dengan semua keterbatasan ini, Allah Ta'ala telah meletakkan tanggung jawab akan tugas ini kepada kita. Ini juga pun adalah janji Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Meski demikian, beliau bersabda, semua pekerjaan yang tengah dijalankan ini semata upaya kita yang sederhana. Pada dasarnya, hal ini membutuhkan banyak doa.
dan dengan doa-doalah pekerjaan ini dapat berjalan. Maka dari itu, kita harus senantiasa mengedepankan hal yang penting ini, yaitu berilah perhatian khusus kepada doa-doa. Pembangunan masjid-masjid pun ditujukan untuk hal ini, yaitu agar manusia berkumpul untuk beribadah di dalamnya. Dirikanlah salat 5 waktu di hadapan Allah Ta'ala. Dirikanlah salat Jumat secara dawam. Janganlah pesona dan kesibukan dunia menjadikan diri lupa akan ibadah-ibadah kita. Jika kita melupakan ibadah-ibadah kita, maka pembangunan masjid ini hanya seolah mendirikan bangunan duniawi semata. Kita seolah menyampaikan kepada dunia bahwa di sini telah dibangun satu masjid umat Islam, tetapi mungkin amalan kita tidaklah layak di sisi Allah Ta'ala untuk menyerap karunia keberkatan-keberkatan dari masjid ini, atau menjadi di antara para penolong Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, "Jadilah penolongku dengan doa yang terus-menerus tanpa henti, supaya kita sedapat mungkin dapat segera melihat terpenuhinya karunia-karunia Allah Ta'ala." Alhasil, pada hari ini, setiap kita memiliki tugas untuk menjadikan ibadah-ibadah kita sebagai bagian erat kehidupan kita demi meraih kemakbulan doa. Tanamkanlah juga kebiasaan beribadah kepada anak keturunan kita. Dirikanlah dan perindahlah salat-salat kita sesuai dengan jalan yang telah Allah Ta'ala firmankan. Tunduklah di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh ketulusan dan mohonkanlah kemajuan demi kemajuan darinya dengan penuh kerendahan. Betapa beruntungnya para Ahmadi di antara kita yang telah meraih segenap hal ini, lalu ia melihat turunnya hujan deras karunia Allah Ta'ala. Jika kita meninggikan standar ibadah kita, mendahulukan agama daripada dunia, maka kita akan melihat terpenuhinya janji-janji Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam di dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus menaruh perhatian pada kondisi diri kita. Janganlah larut ke dalam keduniaan setelah berpindah ke negara-negara maju ini. Beberapa waktu yang lalu, para pencari suaka baru pun telah datang ke negeri ini. Alhasil, janganlah tenggelam dalam keduniaan. Setiap masjid yang berdiri di sini hendaknya menjadi pembangkit semangat dan gejolak baru, serta hubungan baru yang erat dengan Allah Ta'ala di dalam diri kita. Allah Ta'ala pasti akan memenuhi janji-janjinya. Janganlah disebabkan perbuatan-perbuatan kita, maka masa pemenuhan itu menjadi jauh atau sempurna di tangan orang selain kita, yaitu orang-orang yang datang setelah kita, sementara kita menjadi luput darinya. Allah Ta'ala telah menjanjikan kemenangan Islam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apakah ada saat itu dan kini sosok Nabi yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Meski demikian, bukankah ratapan tangis, kerendahan, serta doa-doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan Perang Badar telah menempati martabat yang sangat tinggi? Beliau sedemikian rupa meratap pilu hingga ujung sorban beliau berkali-kali jatuh dari pundak beliau. Lalu tatkala Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala telah menjanjikan kemenangan dan pertolongan. Lalu mengapa Huzur sedemikian menampakkan kegelisahan?" Atas hal ini Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala adalah Maha Kaya. Di berbagai kemenangan pun terkandung syarat-syarat yang tersembunyi. Maka dari itu adalah tugas saya untuk memohon pertolongan
kepada Allah Ta'ala dengan segenap kerendahan. Kemudian setelah serangan yang berulang kali dari musuh di berbagai kesempatan, dan meski harus menanggung berbagai kehilangan dan kerugian, maka dalam waktu beberapa tahun kemudian, Allah Ta'ala menurunkan suatu kemenangan yang tiada suatu sejarah pernah melihat atau mendengar kemenangan agung seperti demikian, di mana musuh sekalipun tidak hanya menjadi pemeluk Islam, namun bahkan menjadi para pecinta sejati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersedia menyerahkan jiwa mereka melalui gambaran amalan nyata mereka. Mereka telah membuktikan kepada dunia dengan janji bahwa tidak ada seorang musuh pun yang mampu menyentuh baginda Rasulullah SAW sebelum sanggup melalui mayat mereka. Adapun bagi orang yang telah ditakdirkan mendapat kehinaan, maka Allah Ta'ala pun telah menghancurkan mereka. Hadrat Masih Maud salam bersabda, itu semata-mata merupakan buah dari doa-doa yang dipanjatkan oleh wujud yang larut dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan revolusi ini, yakni Rasulullah SAW. Pada masa ini pun merupakan buah doa yang dipanjatkan oleh hamba sejati Rasulullah SAW lah yang tergenapi pada waktunya dan menggiring dunia untuk menjadi hamba-hamba hadrat Rasulullah SAW. Namun, kalian yang menisbahkan diri kepadaku, bantulah aku dengan amalan-amalan dan doa-doa kalian. Hari ini kita duduk di masjid ini dan tengah meresmikan masjid ini. Masjid ini juga diberi nama Masjid Fatah Azim, dan nama ini diberikan berdasarkan ilham dan nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam setelah menerima kabar dari Allah Ta'ala menubuatkan kematian Dowi, dan beliau menyatakan bahwa tanda di mana akan segera terjadi kemenangan, dan dunia menyaksikan bahwa dalam jangka waktu 15 hingga 20 hari Allah Ta'ala telah membinasakannya dan dibinasakan dengan penuh kehinaan. Berkenaan dengan bagaimana perlakuan Allah Ta'ala sebelumnya, itu merupakan pembahasan terpisah. Namun, setelah mendapat kabar dari Allah Ta'ala, beliau alaihissalam menyebut tanda kematiannya sebagai kemenangan besar, dan hari ini adalah langkah selanjutnya, yaitu kita tengah meresmikan sebuah masjid di kota ini. Kita telah menyaksikan tergenapinya satu bagian ilham yang beliau terima sekitar 115 tahun lalu, dan langkah selanjutnya kita tengah saksikan hal itu tergenapi pada hari ini. 115 atau 20 tahun yang lalu, surat kabar pada waktu itu, yang merupakan surat kabar sekuler, menerbitkan perihal tantangan Hadrat Masih Maud alaihissalam di surat kabar mereka, dan kemudian mengabarkan kematiannya juga. Jadi ini merupakan tanda dari Allah Ta'ala yang diyakini oleh dunia. Saya akan sampaikan sedikit bagian dari beberapa surat kabar di sini. Tidak mungkin dapat disampaikan semuanya. Surat kabar Sunday Herald Boston, edisi tanggal 23 Juni 1907, menulis ta'aruf Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendakwaan dan tantangan yang beliau sampaikan, kemudian menulis berkenaan dengan Dowi. Saya akan sajikan beberapa kutipan dari surat kabar yang sama. Tertulis judul besar, Hebatnya Mirza Ghulam Ahmad, Al-Masih yang telah menubuatkan akhir yang menyedihkan dari Dowi, dan sekarang ia menubuatkan akan datangnya wabah, banjir, dan gempa bumi. Dikatakan bahwa tanggal 23 Agustus telah berlalu ketika Mirza Ghulam Ahmad dari Kadian, Hindustan, telah menubuatkan kematian Alexander Dowi yang mendakwakan diri sebagai Elia kedua, dan telah tergenapi pada bulan Maret yang lalu. Pria India ini telah terkenal di belahan dunia timur selama bertahun-tahun. Dia mendakwakan bahwa Al-Masih sejati yang dinubuatkan kedatangannya di akhir zaman adalah aku, dan Allah Ta'ala memberikan kehormatan kepadanya. Dia pertama kali disebut-sebut di Amerika pada tahun 1903 ketika konfliknya dengan Elia ketiga terungkap.
Sejak kematian Dowi, sang Nabi India telah menyentuh puncak ketenaran setelah menubuatkan kematian Dowi, bahwa dia akan mati dengan membawa kedukaan dan penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya, yakni kematiannya terjadi semasa hidupnya Mirza Sahib. Kemudian surat kabar mengutip sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam tertulis bahwa jika Dowi menerima permintaan saya untuk mubahalah, lalu tampil untuk menghadapi saya secara terang-terangan atau isyarah, maka dia akan meninggalkan dunia fana ini dengan membawa serta penyesalan dan kedukaan yang besar. Jika Mr. Dowi melarikan diri dari pertarungan ini, maka lihatlah, hari ini saya akan mengajak seluruh penduduk Amerika dan Eropa untuk bersaksi bahwa cara tersebut akan dianggap sebagai corak kekalahannya. Dan jika itu terjadi, publik harus meyakini bahwa semua pendakwaan Dowi sebagai Elia hanyalah tipuan dan kedustaan lisan semata. Dan meskipun dengan cara itu dia ingin lolos dari kematian, namun sebenarnya menghindari pertarungan besar seperti ini pun merupakan satu bentuk kematian. Maka pahamilah dengan pasti bahwa malapetaka akan segera menimpa Zionnya, karena salah satu dari dua corak ini pasti akan menimpanya. Sekarang, saya akhiri tulisan ini dengan doa. Wahai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Sempurna, yang telah menampilkan manifestasinya kepada para nabi dan akan terus menzahirkannya, segerakanlah putusan ini untuk mengungkapkan kebohongan Pigot dan Dowi kepada manusia, karena di zaman ini hamba-Mu yang rendah telah terperangkap dalam penyembahan orang seperti dirinya dan telah melenceng sangat jauh dari Engkau. Surat kabar itu kemudian menulis bahwa pada awalnya Dowi tidak memberikan perhatian publik terhadap tantangan dari timur jauh ini, tetapi pada tanggal 26 September 1903, dia mengatakan dalam Zion City Publication, orang-orang bertanya kepada saya, mengapa saya tidak menjawabnya? Apakah kalian membayangkan bahwa saya akan membalas nyamuk dan lalat seperti itu? Jika saya menginjakkan kaki saya pada mereka, maka saya akan menghancurkan hidup mereka. Saya memberi mereka kesempatan untuk terbang dan hidup. Hanya satu kali Dowi menunjukkan dengan cara apapun bahwa dia tahu keberadaan Mirza Ghulam Ahmad adalah ketika dia menyebut Mirza Sahib sebagai Al-Masih Muhammadi yang bodoh. Nauzubillah. Dan pada 12 Desember 1903, Dowi menulis, jika aku bukan Nabi Tuhan, maka tidak akan ada lagi orang lain yang akan datang di tanah Tuhan. Pada bulan Januari, Dowi menulis, pekerjaanku adalah membawa orang keluar dari timur, barat, utara, dan selatan, dan mereka akan menetap di kota ini dan kota-kota Zion lainnya, hingga saat di mana umat Islam akan sirna. Semoga Allah menunjukkan kepada kita saat itu. Itu ditulis oleh Dowi, sementara Mirza Sahib menantangnya dengan keras. Surat kabar itu kemudian menulis bahwa Mirza Sahib dengan tegas menantangnya untuk berdoa kepada Allah, siapapun yang terbukti pendusta di antara kita, semoga dibinasakan. Dowi meninggal, sedang teman-temannya menjauh darinya, dan nasibnya memburuk. Dia menderita kelumpuhan dan kegilaan. Dia menemui ajal yang menyedihkan, dengan kota Zion terkoyak dan terpecah oleh pertikaian internal. Mirza tampil ke muka dan menyatakan dengan lantang bahwa dia telah terbukti menang dalam tantangan atau nubuatan, dan dia mengajak setiap pencari kebenaran untuk menerima kebenaran seperti yang dia nyatakan. Dia menyajikan bencana yang menimpa penentang berkebangsaan Amerika itu sebagai bukti pembalasan serta corak keadilan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana seorang pengikut menyatakan bahwa seorang Ahmadi tidak boleh bersukacita atas kematian seorang musuh, kita mengisyarahkan pada beberapa keadaan khusus dalam kehidupan Dowi. Tidaklah terlintas pemikiran seperti itu di benak kita. Kita mempublikasikan fakta-fakta ini untuk tujuan sendiri dan untuk mengungkapkan lebih banyak kebenaran. Tidak diragukan lagi bahwa
agama Islam yang suci tidak mengajarkan manusia untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak juga berarti bahwa fakta harus disembunyikan jika pengungkapannya adalah demi kepentingan masyarakat, kemanusiaan, dan demi Allah Ta'ala. Kemudian tertulis dengan mengacu pada Ahmadi bahwa dengan menurunkan penderitaan, kedukaan, dan azab kepada doi yang menyebabkan kematian dini, Allah Ta'ala telah mengumumkan keputusannya seperti yang telah Dia kabarkan kepada Rasul-Nya 3-4 tahun sebelum terjadinya peristiwa ini. Ini adalah contoh surat kabar yang mereka terbitkan. Tentu saja, ini adalah kemenangan dan juga merupakan dalil yang membuktikan kebenaran Hadrat Masih Maud. Tetapi, seperti yang saya katakan, misi beliau alaihissalam sangat luas. Yang disebutkan ini adalah berkenaan dengan kemenangan yang dekat di satu tempat. Kebahagiaan hakiki kita adalah ketika kita dapat membawa dunia untuk menjadi hamba-hamba Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, seiring dengan dibangunnya masjid ini, kita harus mencari jalan baru untuk bertabligh. Bukti dalil kebenaran Sang Al-Masih Muhammadi harus kita presentasikan kepada dunia. Kita juga harus meningkatkan kondisi amalan dan keruhanian lebih dari sebelumnya. Seperti yang saya katakan, Fatah atau kemenangan besar yang sebenarnya adalah Fatah Mekah. Setelah penaklukan Mekah, apakah Rasulullah dan para Khalifah Rasyidin atau umat Islam sesudahnya menghentikan pekerjaan tabligh? Bukankah ada upaya untuk menyebarkan pesan Islam ke ujung dunia? Wilayah tidak ditaklukkan oleh perang. Memang terjadi peperangan, tetapi bukan untuk menyebarkan agama, tetapi memenangkan hati, di mana orang-orang yang berkorban terus bergabung dengan Islam bergrup-grup. Oleh karena itu, kemenangan yang diraih Hadrat Masih Maud alaihi salam perlu diabadikan dengan tabligh dan doa yang terus-menerus. Orang-orang yang beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam termasuk ke dalam golongan akhirin yang bertemu dengan orang-orang awal. Untuk itu, apakah orang-orang pada masa awal menghentikan upaya tablighnya dan berhenti memperbaiki kondisi rohani dan akhlaknya? Apakah mereka mengurangi standar ibadah mereka? Selama hal-hal ini tetap ada, Islam terus berkembang di kalangan umat Islam, dan kemunduran umat Islam dimulai ketika dunia mulai dominan dan standar ketakwaan mulai menurun. Perhatian terhadap ibadah berkurang, tetapi karena ini juga merupakan janji Allah kepada Rasulullah SAW, yakni agama ini akan dipertahankan sampai hari kiamat dan akan dianugerahi ketentraman. Oleh karena itu, di akhir zaman, Al-Masih yang dijanjikan dan Al-Mahdi yang dijanjikan akan diutus. Dan kemudian dia mengutus Hadrat Masih Maud, dan beliau mengabarkan pengutusannya kepada dunia, dan meskipun kekurangan sumber daya, pesan tabligh beliau mencapai Eropa dan Amerika, dan juga banyak negara di dunia. Dan berkenaan dengan doi, kita tengah menyaksikan bagaimana itu tercapai dengan penuh keagungan. Benih kebangkitan kedua Islam yang ditanam oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan Hadrat Masih Maud alaihi salam tengah terus berkembang di dunia dengan suatu keagungan. Allah Ta'ala banyak menyampaikan janji kepada beliau alaihissalam. Dia berfirman kepada beliau alaihissalam melalui ilham bahwa Tuhan bukanlah suatu wujud yang meninggalkan engkau. Dia akan menganugerahkan kepada engkau kehormatan yang luar biasa. Bukan manusia yang akan menyelamatkan engkau, melainkan akulah yang akan menyelamatkan engkau. Dan banyak lagi janji-janji seperti demikian yang Allah Ta'ala sampaikan kepada beliau alaihissalam. Dan 133 tahun sejarah Ahmadiyah menjadi saksi bagaimana Allah Ta'ala terus menyempurnakan janji-janjinya. Hari ini, jemaat telah tersebar di 220 negara di dunia. Hal ini merupakan pekerjaan Allah Ta'ala, bahwa Dia telah menyediakan sarana untuk menyampaikan pesan ini, dan hari ini
dunia mengetahui Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam sebagai Masih Maud dan Mahdi yang dijanjikan. Beliau alaihissalam telah mengundang setiap penentang untuk saling berhadapan dan mereka tidak memiliki pilihan selain melarikan diri dari beliau alaihissalam atau Allah Ta'ala menghancurkannya. Ya, penentangan demi penentangan terhadap jemaat para nabi terus berlangsung, namun para musuh tidak dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Ini jugalah yang terjadi pada jemaat Ahmadiyah. Dengan segenap sumber daya dan kekuatan, tekanan apa yang para musuh tidak berikan untuk menghapuskan jemaat dan sekarang pun sedang mereka lakukan. Mereka yang lemah iman pun terpedaya olehnya. Namun ketika satu hilang, maka Allah Ta'ala menganugerahkan ribuan. Alhasil, jika kita menyatakan ketulusan kita dan mengumumkan bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam adalah Masih Maud dan Mahdi yang dijanjikan, yang nubuatan mengenai kedatangannya disampaikan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian hendaknya kita dengan segenap kemampuan kita menjadi penolong Al-Masih dan Mahdi ini. Kita harus memperlihatkan suri teladan yang telah diperlihatkan oleh para sahabat. Kita harus menghimpun umat Islam pada agama yang satu, serta menghapuskan segala macam bid'ah dari diri mereka. Kita harus mengenalkan keindahan ajaran Islam kepada para non-muslim dan menjadikan mereka orang-orang yang beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan mengirimkan salawat kepada Hadrat Rasulullah SAW. Barulah kita bisa menunaikan hak baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jika tidak, maka pernyataan baiat kita adalah lemah. Untuk meraihnya, kita harus meningkatkan standar ibadah-ibadah kita. Jika tidak, maka tidak ada gunanya membangun masjid. Dan ini baru bisa dilakukan ketika kita mengenali tujuan hidup kita. Apa tujuan dari kehidupan? Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, manusia tidak bisa menetapkan tujuan hidupnya sendiri. Tuhan yang telah menciptakan kitalah yang menetapkannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yakni aku telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan ayat ini pada banyak tempat. Dalam suatu kesempatan, beliau alaihissalam menjelaskan sebagai berikut, bersabda, tujuan hakiki penciptaan manusia adalah supaya ia mengenal Tuhannya dan mentaatinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku telah menciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepadaku. Namun sayangnya, sebagian besar manusia yang lahir ke dunia ini, setelah mencapai kedewasaan, alih-alih mereka memahami kewajiban mereka dan mengindahkan maksud dan tujuan hidup mereka, mereka malah meninggalkan Tuhan dan cenderung kepada dunia, dan begitu mencintai harta dunia dengan segenap kemegahannya, sehingga bagian Allah Ta'ala menjadi sangat sedikit, dan bahkan tidak ada sama sekali dalam hati banyak orang. Mereka hanya sibuk dan larut dalam keduniawian. Mereka bahkan tidak mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Ya, mereka mengetahuinya ketika sang pencabut nyawa datang dan mengeluarkan nyawanya, yakni ketika waktu kematian tiba. Kita yang menyatakan beriman kepada imam zaman, bukanlah pekerjaan kita menjalani kehidupan yang seperti demikian. Seraya berusaha mengenali tujuan hidup ini, kita hendaknya menunaikan hak ibadah. Perhatian orang-orang akan tertuju pada masjid yang indah ini, dan kita dengan corak yang hakiki akan bisa menyampaikan pesan Islam ini, serta bisa menyempurnakan misi Hadrat Masih Maud alaihissalam, apabila kita berusaha untuk meraih pertolongan Allah Ta'ala dalam upaya-upaya kita. Dan ini tidak akan bisa terwujud selama kita tidak menjadi orang-orang yang menunaikan hak-hak ibadah kita. Alhasil,
Setiap Ahmadi hendaknya merenungkan hal ini dan berusaha menjadikan ini bagian dari kehidupannya, bahwa mereka harus menunaikan hak ibadah kepadanya, sehingga dengan menyerap karunia-karunia Allah Ta'ala, mereka bisa menghiasi kehidupan dunia dan akhirat mereka. Alhasil, hari ini, peresmian masjid ini akan menjadi agung apabila kita mengenali hakikat ini, bahwa apa yang menjadi tujuan dari hidup kita. Jika tidak, terdapat begitu banyak masjid-masjid di dunia ini yang indah dan megah, namun orang-orang yang datang ke sana tidak memenuhi tujuan penciptaannya. Ibadah bukanlah sekedar melaksanakan salat 5 waktu dengan cepat-cepat atau melaksanakan beberapa salat dengan mematuk-matuk, melainkan ibadah adalah menunaikan apa yang menjadi hak salat dan melaksanakannya dengan penuh keindahan. Hadrat Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk mengulangi salat 3 hingga 4 kali karena menurut beliau orang tersebut belum menunaikan hak salat dan tidak melaksanakan salat dengan keindahan sebagaimana yang mestinya. Alhasil, laksanakanlah salat dengan menunaikan haknya, maka kemudian kita pun akan mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala, dan pengabulan dari ibadah yang seperti itu baru akan tercapai apabila hak para hamba Allah Ta'ala pun dipenuhi. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang merampas hak orang lain, maka salat-salat mereka akan menjadi sarana kebinasaan bagi mereka. Salat-salat itu akan ditamparkan ke wajah mereka. Alhasil, tujuan kita adalah memakmurkan masjid-masjid dan memakmurkannya seraya menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, serta melaksanakannya demi meraih ridho Allah Ta'ala, dan hendaknya seperti itu. Orang yang kepadanya Hadrat Masih Maud salam memberi tantangan apa yang diinginkan oleh orang itu. Dia menginginkan kekuasaan di dunia dengan mengatasnamakan agama. Untuk tujuan tersebut, dia telah menggunakan nama Al-Masih. Dia mengutarakan klaim-klaim besar bahwa dia akan melakukan ini dan itu terhadap Masih Muhammadi, sebagaimana yang telah saya sampaikan dengan mengutip sebuah surat kabar. Dan ketika Hadrat Masih Maud salam mengajukan tantangan doa kepadanya, maka kemudian terjadilah kesudahannya. Dunia menyaksikan kehinaan Dowi dalam segala hal. Tanda yang sangat jelas telah zahir, sehingga surat kabar pun mengakuinya karena tidak ada pilihan lain, dan terpaksa menyatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai sosok yang agung. Namun, apakah dalam sukacita kemenangan besar ini kita hanya membangun sebuah masjid dan lantas merasa puas? Sebagaimana yang telah saya sampaikan, kita telah menikmati buah dari doa-doa Hadrat Masih Maud salam dan sedang terus menikmatinya. Namun Hadrat Masih Maud salam juga menasihatkan kepada para pengikut beliau alaihissalam untuk menapaki jalan-jalan yang menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud salam tidak mengajukan tantangan ini hanya untuk membinasakannya, melainkan mengajukannya untuk menegakkan keagungan Islam. Beliau mengajukan tantangan ini untuk membawa dunia ke bawah bendera Islam. Beliau alaihissalam mengajukannya dengan tujuan supaya saat ini kerajaan Masih Muhammadi menjadi tegak di dunia. Beliau alaihissalam meninggikan bendera Hadrat Muhammad SAW dan menegakkan kerajaan Tuhan yang esa di dunia. Alhasil, saat ini merupakan tugas kita yang telah menyatakan diri termasuk ke dalam jemaat Hadrat Masih Maud salam untuk menyebarkan pesan Masih Muhammadi ke setiap penjuru negeri dan membuktikan kepada mereka keesaan Allah Ta'ala. Dan tugas ini baru dapat terlaksana apabila kita sendiri menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala dan meningkat dalam ketakwaan. Hadrat Masih Maud salam bersabda, bagi jemaat kita secara khusus diperlukan ketakwaan, khususnya dengan pemikiran bahwa mereka telah menjalin ikatan dengan seseorang yang mendakwakan misi pengutusan, yakni makmuriyat, sehingga orang-orang yang sekalipun telah sedemikian rupa terjerumus ke dalam segala jenis kedengkian, kebencian, atau kemusyrikan, atau sedemikian rupa cenderung kepada dunia, mereka dapat selamat dari segala musibah ini. Alhasil, kesucian batin pun sangatlah penting, dan ketika kesucian batin ini ada, maka ketakwaan akan tercipta. Maka kemudian dunia akan melihat tanda demi tanda akan zahir, dan inilah kedudukan di mana jalan-jalan kemenangan yang selanjutnya akan terbuka, insya Allah. Dan inilah kondisi di mana kita akan menyaksikan Fatah Azim, yakni kemenangan yang agung. Alhasil, wahai para abdi Masih Muhammadi,
Setiap tanda kemenangan hendaknya menciptakan suatu revolusi dalam diri kita. Alhasil, berjanjilah bahwa hari ini akan menjadi hari yang membawa revolusi rohani dalam diri kita dan juga akan menjadi hari yang membawa revolusi rohani bagi anak keturunan kita, dan sudah semestinya seperti itu. Jika tidak, apa faedahnya bagi kita kebinasaan Dowi atau ketidaktahuan masyarakat di kota ini mengenai nama Dowi? Faedah itu baru akan ada apabila dengan terpenuhinya nubuatan mengenai kemenangan agung ini, di dalam diri kita pun tercipta suatu revolusi yang merupakan revolusi agung, dan orang-orang yang sebangsa dengan kita serta dunia menyatakan pengabdian kepada Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui keesaan Allah Ta'ala serta siap untuk melakukan segala pengorbanan demi hal tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan anak keturunan kita untuk dapat meraih kedudukan ini. Mereka menuliskan rincian berkenaan dengan masjid ini, namun Anda akan mengetahuinya nanti, sebagaimana juga telah saya sampaikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر